Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik ataupun tema yang berkaitan dengan kode etik, di mana kode etik ini merupakan seperangkat prinsip yang dirancang untuk membantu bisnis mengatur pengambilan keputusan dan membedakan yang benar dan yang salah. Adapun tujuan dari diterapkannya kode etik ini, diantaranya yang pertama adalah agar para profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para penggunanya. Kemudian tujuan dari diterapkannya kode etik yang kedua, yaitu memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Dan yang keempat, kode etik diterapkan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan mutu pengabdian dari suatu profesi. Ini semuanya adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya kode etik. Selanjutnya, kode etik itu juga ada dan memegang fungsi yang teramat penting, utamanya dalam dunia bisnis. Yang pertama, bahwa kode etik itu memiliki fungsi sebagai sarana kontrol sosial. Kemudian fungsi dari kode etik yang kedua, yaitu menjalankan fungsi pencegahan atas munculnya kesalahpahaman dan juga konflik. Ini fungsi kedua. Selanjutnya, untuk fungsi dari kode etik yang ketiga, yaitu untuk menghubungkan antara nilai dan norma dengan pelayanan keprofesian. Dan fungsi dari kode etik yang keempat, yaitu berfungsi sebagai pencegahan atas campur tangan dari pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian. Ini semuanya adalah fungsi dari diterapkannya kode etik. Nah, di dalam kode etik itu pula terdapat prinsip-prinsip yang harus
melekat pada kode etik itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama adalah prinsip tentang tanggung jawab, yang mana sikap bertanggung jawab ini tidak hanya ditunjukkan dalam hal pekerjaan saja, akan tetapi juga di dalam pengambilan keputusan. Rasa untuk selalu bertanggung jawab ini akan menghasilkan sikap profesional, sehingga akan menjadi para profesional menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, utamanya di dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaannya. Ini adalah prinsip yang pertama dari kode etik. Berikutnya, prinsip yang kedua dari kode etik ini adalah prinsip keadilan, yang mana prinsip keadilan ini haruslah terus dijaga agar tidak ada satu orang pun yang melakukan proses-proses yang mengandung kecurangan demi mencapai keuntungan tertentu selama menjalankan profesinya. Ini adalah prinsip kedua. Kemudian prinsip yang ketiga dari kode etik ini adalah prinsip otonomi, yang mana dasar dari prinsip otonomi ini adalah bahwa para profesional haruslah mampu untuk berpikir dan juga membuat keputusan sendiri layaknya orang dewasa. Mereka, para profesional ini, berhak untuk membantah yang ada di dalam kode etik manakala terdapat bagian-bagian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mereka, para profesional ini, juga dapat memilih untuk mengikuti ataupun melawan adanya kode etik yang telah ditetapkan. Ini menyangkut prinsip otonomi dari kode etik. Kemudian yang keempat, kode etik juga harus menganut prinsip kejujuran, yang mana setiap profesional harus jujur di dalam menjalankan profesinya, karena kejujuran inilah yang teramat berguna untuk menjaga
nama baik serta memperoleh dan menjaga kepercayaan dari banyak publik ataupun banyak orang. Ini semuanya adalah prinsip-prinsip yang melekat pada suatu kode etik. Nah, kode etik itu sendiri pada dasarnya ada beberapa jenis. Jenis yang pertama dari kode etik ini adalah jenis value based code of ethics. Kalau kita mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Indonesia, value based code of ethics ini menjadi kode etik berbasis nilai, yang mana kode etik berbasis nilai ini berisi tentang sistem core value dari suatu perusahaan. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah perusahaan yang mengolah daging menjadi daging dalam kemasan. Maka perusahaan tersebut dapat menyusun serta memperlakukan kode etik untuk mendukung komitmen dari perusahaan tersebut terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan dari para pelanggan, daripada mementingkan keuntungan finansial saja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari value based code of ethic. Kode etik berbasiskan kepada nilai. Kemudian yang kedua, ada jenis kode etik yaitu compliance based code of ethics, atau kalau kita mengalih bahasakannya ke bahasa Indonesia menjadi kode etik berbasis kepatuhan, yang mana compliance based code of ethic ini atau kode etik berbasis kepatuhan ini di dalamnya berisi tentang pedoman berperilaku dan juga menentukan sanksi atas berbagai pelanggaran. Ketidakpatuhan yang mungkin saja itu muncul tentu akan menyebabkan permasalahan bagi suatu profesi, ataupun juga bisa menimbulkan permasalahan bagi entitas yang lebih besar, yaitu perusahaan. Oleh karena itu, organisasi dan seluruh anggotanya atau perusahaan beserta seluruh dengan staf yang ada di sana dituntut untuk selalu sadar dengan adanya regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Ini adalah jenis kedua dari kode etik, compliance based code of ethics. Kode etik
berbasis kepada kepatuhan. Kemudian yang ketiga, itu ada voluntary code of ethics. Jika kita mengalih bahasakannya ke bahasa Indonesia, bisa disetarakan dengan kode etik sukarela, di mana voluntary code of ethics ini, kode etik sukarela ini dibuat untuk memandu para profesional dalam menjalankan tugas tanpa adanya hukuman secara formal. Para profesional hanya diminta untuk mematuhi nilai-nilai dalam pedoman tanpa mereka harus merasa khawatir untuk diberikan sanksi apabila mereka melanggar dari kode etik tersebut. Ini adalah jenis kode etik yang ketiga. Kemudian masih ada lagi yang keempat, yaitu Professional Code of Ethics, atau kalau kita mengalih bahasakannya ke bahasa Indonesia menjadi kode etik profesi. Kode etik jenis Professional Code of Ethics ini atau kode etik profesi ini disusun oleh organisasi profesi. Seperti misalnya kalau di negara kita ada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ada juga organisasi profesi yang mewadahi para guru, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada juga organisasi profesi IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan masih banyak lagi organisasi profesi yang lain, di mana kode etik profesi ini merupakan suatu pedoman yang mencantumkan etika yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya, yang menyangkut tentang kepatuhan, menyangkut tentang transparansi, menyangkut tentang integritas. Ini adalah Professional Code of Ethics atau kode etik profesi. Kemudian yang kelima, itu ada kode etik jenis Regulatory Code of Ethics. Kode etik ini atau Regulatory Code of Ethics ini dimiliki ataupun disusun oleh suatu perusahaan, dan ini mutlak untuk dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam organisasi, khususnya yang berupa perusahaan. Di mana di sini segala bentuk pelanggaran akan mendatangkan konsekuensi yang jelas. Inilah kode etik yang disebut dengan jenis Regulatory Code of Ethics. Dan setelah kita memahami tentang berbagai jenis
dari kode etik ini, tentulah kita menjadi sadar betapa penting dan memegang peranan utamanya kode etik ini dalam turut serta membangun suatu peradaban yang elok di suatu organisasi, utamanya organisasi yang berbentuk perusahaan. Karena dengan kode etik inilah maka perusahaan akan memiliki sumber daya, utamanya sumber daya manusia yang profesional dan juga beradab, sehingga perusahaan akan jauh lebih mudah di dalam menjangkau, merengkuh dan meraih tujuan dari didirikannya organisasi atau perusahaan tersebut. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang kode etik ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.